Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Rinaldi Agusta dengan NIM 1925260 dari kelas 7 AKI. Kami akan mempresentasikan hasil proyek Data Warehouse dan Business Intelligence yang telah kami kerjakan secara berkelompok. Pengertian data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang digunakan untuk mengolah, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber guna mendukung pengambilan keputusan. Data di dalam data warehouse bersifat historis, terstruktur, dan siap untuk dianalisis menggunakan tools business intelligence. Lalu tema yang kami ambil ini mengenai monitoring dan analisis pembelian bahan bangunan. Tema ini digunakan untuk memantau total pembelian, tren pembelian berdasarkan waktu, produk yang paling banyak dibeli, serta kategori bahan bangunan yang paling dominan. Lalu, sumber data yang kami ambil ini dari Kaggle melalui tabel data transaksi toko bangunan. Di sini memiliki dua tabel. Yang pertama, transaksi penjualan produk, dan yang kedua adalah transaksi toko bangunan. Selanjutnya, Destination Data Warehouse. Destination Data Warehouse adalah SQL Server yang digunakan untuk menyimpan data hasil proses ETL. Data yang sudah bersih dan terstruktur di SQL Server digunakan sebagai pusat analisis dan menjadi sumber utama untuk proses visualisasi di Power BI. Lalu ada alur proses data flow. Yang pertama itu dataset ke MySQL. Dataset awal diimport dan disimpan ke dalam database MySQL sebagai raw data. Tahap ini bertujuan untuk menampung data mentah sebelum diproses lebih lanjut. Tahap kedua yaitu MySQL ke Rapid Miner, yaitu ETL. Data yang tersimpan di MySQL kemudian ekstrak. Yang kedua dibersihkan dan diproses seperti transform, cleaning, formatting, penggabungan, dan perhitungan. Yang ketiga, pindahkan load. Semua dilakukan menggunakan proses ETL di Rapid Miner. Selanjutnya yang ketiga, Rapid Miner SQL Server Data Warehouse. Setelah data selesai ditransformasi, hasil akhir dimuat ke dalam SQL Server yang bernama nanti akan menjadi Data Warehouse. Tahap ini menghasilkan data yang sudah siap dipakai untuk analisis dan pelaporan. Yang keempat, Data Warehouse ke Power BI. Data dalam Data Warehouse kemudian diambil oleh Power BI untuk dianalisis lebih lanjut dan divisualisasikan menjadi dashboard BI, Business Intelligence. Selanjutnya kami akan mendemokan langsung terkait proyek kami mengenai dashboard Power BI and Business Intelligence. Tahap pertama dimulai dari pengambilan data pada database MySQL yang berisi dua tabel utama, yaitu transaksi penjualan produk toko bangunan dan transaksi toko bangunan. Kedua tabel ini menyimpan informasi detail transaksi seperti ID transaksi, produk, kategori, satuan, quantity, harga satuan, dan lain-lain. Data ini menjadi dasar yang akan ditransformasikan ke dalam proses berikutnya. Nah, setelah data tersedia, proses masuk ke tahap ETL, ekstrak, transfer, load, menggunakan Rapid Miner. Mengikuti alur sesuai gambar berikut. Pada tahap ekstrak, kedua tabel MySQL diambil melalui dua operator yang bernama retrieve MySQL. Kemudian dibaca menggunakan operator read database. Pada tahap transform, kedua dataset digabungkan menggunakan operator join. Kemudian disaring dengan filter example dan dibersihkan melalui proses replace untuk menyeragamkan format nama datanya. Setelah transformasi selesai, data dikirim ke SQL Server menggunakan operator with database dan disimpan ke tabel dengan nama toko bangunan. Nah, tahap berikutnya itu adalah proses di SQL Server sebagai proses data warehouse. Sesuai dengan tampilannya ini, pada tahap ini, data hasil ETL dimut ke dalam database bernama Project Warehouse BI. Di dalam database tersebut, terbentuk tabel utama yang bernama DBO Toko Bangunan.
Nah, yang berisi seluruh hasil pengolahan data dari Rapid Miner untuk memastikan data sudah masuk dengan benar, dilakukan eksekusi query, itu saya menggunakan select bintang from DBO toko bangunan. Nah, kita bisa lihat nih, hasil query menampilkan rangkaian data transaksi pengambilan seperti satuan, ID, transaksi, produk, kategori, quantity, harga satuan, dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa data berhasil ditampilkan sebanyak 147 baris, menandakan proses ETL berjalan dengan baik dan seluruh data telah masuk ke dalam data warehouse secara lengkap. Nah, tahap terakhirnya itu adalah business intelligence menggunakan Power BI. Pada proses ini, tabel toko bangunan dari SQL Server dihubungkan ke Power BI untuk membuat dashboard interaktif, visual yang hasilnya mencakup total pembelian, dan pembelian berdasarkan tanggal, total pembelian per produk, total pembelian per kategori, serta tabel detail transaksi. Dashboard ini membantu pengguna memahami pola pembelian bahan bangunan secara menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui alur lengkap ini, mulai MySQL, sumber data, proses ETL Rapid Miner, pembentukan data warehouse SQL Server, hingga visualisasi BI di Power BI, proyek ini berhasil memiliki sistem analitik yang terintegrasi, rapi, dan informatif. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk halaman pertama. Dashboard menampilkan gambar umum pembelian bahan bangunan. Kita bisa melihat nih total pembeliannya. Total pembelian mencapai 90 juta rupiah, mencerminkan tinggi aktivitas pembelian dalam periode analisisnya. Lalu yang kedua itu tren pembelian berdasarkan tanggal. Nah, awal periode berada pada kisaran 1 sampai dengan 9 juta rupiah. Terjadi lonjakan hingga 29 juta rupiah nih, menunjukkan adanya kebutuhan besar pada bulan tersebut. Kita bisa lihat nilai kemudian menurun kembali ke 8 juta rupiah. Lalu yang ketiga itu ada total pembelian per produk. Nah, kita bisa lihat insight-nya, pasien mendominasi dengan 43 juta rupiah, diikuti dengan cat tembok 13 juta dan semen 10 juta. Lalu kita bisa melihat yang keempat itu ada total pembelian per kategori. Nah, kategori terbesar itu adalah material konstruksi dengan 53 juta dengan hampir 59%. Lalu yang kedua itu ada bahan logam PVC dengan 22 juta 24%. Lalu yang ketiga diikuti cat dan alat. Nah, kita bisa melihat nih tabel data pembelian per produk, jumlah total quantity mencapai 842 unit dengan dominasi pembelian produk dasar seperti pasir, semen, dan besi beton. Nah, kita bisa simpulkan insight utama dari PET 1 ini, material konstruksi merupakan jenis barang yang paling banyak dibeli, dan pembelian menunjukkan adanya puncak kebutuhan pada periode tertentu, mengindikasikan peningkatan aktivitas konstruksi. Nah, selanjutnya pada page kedua, menampilkan analisis berdasarkan jumlah barang serta transaksi. Kita bisa melihat nih, jumlah barang dibeli berdasarkan produk. Insight yang kita dapat ini, semen berada di urutan pertama dengan 157 unit, kuas 123 unit, cat kayu 102 unit, dan pasir 97 unit. Kita bisa melihat kuantiti terbanyaknya. Lalu yang kedua ini ada jumlah transaksi berdasarkan kategori produk. Berdasarkan kategori yang diisi dengan urutan pertama itu material konstruksi dengan 62 transaksi, dan yang terakhir ada di alat dengan 22 transaksi. Yang ketiga itu ada total pembelian per produk kategori nilai. Dengan urutan pertama ada pasir 35 juta rupiah atau tinggi, dan cat tembok, semen, beton, dan kayu masuk kategori sedang. Lalu yang produk terkecil itu seperti kuas dan sambungan PVC itu kategori rendah. Lalu yang keempat itu ada tren jumlah transaksi. Tren jumlah transaksi berkisar dari 6 transaksi di awal periode, lalu meningkat hingga puncak 45 transaksi, lalu turun lagi pada periode akhir. Nah, kita bisa simpulkan dari insight utama PETS 2 ini, semen, kuas, cat kayu, dan pasir adalah produk yang paling sering dibeli.
Aktivitas tertinggi terjadi di kategori material konstruksi dan dengan lonjakan signifikan pada periode pertengahan. Sekian presentasi singkat saya. Proyek kami mengenai implementasi data warehouse and business intelligence. Melalui proyek ini, kami berhasil memproses data dari MySQL, melakukan ETL di rapid manner, menyusun data warehouse di SQL Server, serta menampilkan visualisasi informatif di Power BI. Kami berharap analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pembelian bahan bangunan yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.